Tema saya hari ini adalah Roh Kudus, penghibur sejati. Roh Kudus, penghibur sejati. Untuk itu saya mengajak kita membuka satu ayat dari Yohanes 16 ayat 7. Saya bacakan Yohanes 16 ayat 7, firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Tema saya adalah penghibur sejati, yaitu Roh Kudus. Nah, ayat ini mengajar kepada kita satu prinsip yang amat penting dalam kehidupan kita, yaitu bahwa Roh Kudus itu adalah penghibur yang sejati. Nah, ketika kita dalam perjalanan kita, ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, ada banyak pergumulan, kita berada di titik simpang. Kita kadang-kadang bisa tetap bertahan, lalu kita berjuang dan kemudian kita berhasil, atau yang sebaliknya. Kita tidak kuat, kita stres, kita depresi, dan kita terjatuh. Nah, mengapa Roh Kudus hadir? Ketika murid-murid Yesus setelah Yesus mati, mereka sangat takut. Mereka kehilangan pengharapan dan kehilangan sukacita. Tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Yesus memberikan damai. Lalu kemudian Yesus juga melenyapkan segala ketakutan, ganti dengan sukacita. Tetapi juga Yesus mengembusi mereka Roh Kudus dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Mengapa Roh Kudus? Ada satu bagian yang penting di saat-saat murid-murid mengalami krisis pasca kematian Yesus, yaitu karena Roh Kudus punya fungsi yang sangat penting, yaitu mengajar. Fungsi yang lain adalah menyadarkan kita, menginsafkan kita, memimpin. Fungsi yang lain adalah memberi kita hikmat, sehingga orang yang belum percaya Yesus menjadi percaya Yesus karena pekerjaan Roh Kudus yang menyadarkan dia akan kebutuhan percaya Yesus. Tetapi juga Roh Kudus itu memberi kita kekuatan di tengah-tengah kesulitan. Dan hari ini saya bahas, yaitu Roh Kudus itu memberi penghiburan. Nah, itulah sebabnya mengapa Yesus bukan saja memberi damai sejahtera buat para murid yang sedang ketakutan dan bergumul tentang kepergian Yesus yang membingungkan mereka. Mereka kehilangan harapan, kehilangan semangat, bahkan mereka kehilangan sukacita. Tapi Yesus kemudian juga memberi mereka damai sejahtera, menggantikan duka cita dengan sukacita. Tapi juga Roh Kudus, karena Roh Kudus itu menolong mereka untuk menyadari siapa mereka dan sebagai apa mereka, sebagai apa kita di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua adalah ketika dalam satu sisi kita mengalami kesulitan, krisis, dan kita terjatuh. Orang percaya bisa terjatuh. Ya, Alkitab katakan bahwa orang-orang percaya bisa terjatuh, tapi mereka tidak tergeletak sebab Tuhan menopang mereka. Nah, Roh Kudus hadir untuk menolong kita ketika kita mengalami tekanan yang berat. Hari-hari ini kita melihat ada orang yang banyak sekali bergumul dan stres, depresi. Mengapa? Karena mereka mengalami krisis dalam kehidupan di saat-saat COVID-19 ini. Karena kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian, kehilangan sumber penghidupan. Ekonomi juga mengalami kesulitan dan banyak sekali yang terjadi, banyak sekali. Rumah tangga kemudian diwarnai dengan berbagai masalah. Dalam situasi itu Roh Kudus hadir untuk memberi kita penghiburan. Roh Kudus ingin mengatakan kepada kita bahwa ini bukan kiamat, ini bukan akhir, bukan ending, ini bukan ending. Ya, ini bukan kiamat, dan jangan berpikir bahwa ini sudah akhir. Tidak. Ini satu pengalaman yang Tuhan izinkan. Ketika bahkan kita terjatuh, Alkitab katakan orang benar jatuh dia akan bangkit lagi. Mengapa? Sebab Tuhan menopang dia. Nah, Roh Kudus hadir di situasi krisis. Saya tidak tahu apakah Anda sedang menangis hari-hari ini. Anda bergumul karena suami Anda pergi. Anda bergumul karena anak-anak kesulitan untuk belajar. Anda bergumul karena fasilitas sekolah yang sekarang ini online mungkin menyulitkan anak-anak. Anda juga tidak bisa banyak menolong. Apa yang terjadi adalah kita mengalami goncangan iman. Kita mengalami tekanan hidup yang berat. Dan mungkin sekali kita hampir stres dan depresi. Tapi Roh Kudus hadir dan memberi penghiburan dengan mengatakan bahwa Allah ada. Ini bukan jalan yang terakhir. Ini bukan akhir dari segalanya. Ini belum berakhir. Sehingga kita jangan lari dan mencari bantuan lain. Jangan kita meninggalkan Tuhan. Seperti Elimelek. Dia ketika mengalami krisis, dia pindah ke Moab. Dan risiko ditanggung oleh Elimelek sendiri, oleh Mahlon Kilion, dan juga oleh istrinya Naomi. Menjadi terlalu berat karena pilihan Elimelek yang salah. Nah, kita tidak lari seperti Elimelek. Kita juga tidak lari seperti Kleopas dan temannya, karena mereka sudah kecewa karena Yesus sudah mati. Tapi kita juga tidak jatuh dalam stres dan depresi. Seperti kata Mazmur, ya, mengapa engkau tertekan? Ya, hai jiwaku, berharaplah kepada Allah, karena dialah sumber pertolongan. Jadi yang kedua, kenapa Roh Kudus hadir sebagai penghibur? Karena ketika kita terjatuh, ketika kita mulai krisis, badai menimpa kita, tekanan datang bertubi-tubi, dan kita mungkin hampir give up. Tapi Tuhan ingin mengatakan kepada kita bahwa ini bukan ending, ini bukan akhir, ini bukan kiamat. Ada Allah dan Dia sanggup menolong Anda.
Jangan lari. Kenapa? Karena justru di tengah-tengah seperti ini, Roh Kudus akan memberi kita kekuatan dan penghiburan. Hal yang ketiga adalah ketika kita sukses, ada godaan juga di sana, yaitu godaan kesombongan. Ketika kita berhasil, pelayanan kita berhasil, rumah tangga kita baik, anak-anak selesai S1, S2, S3, kita juga barangkali S1, S2, S3, istri kita juga begitu. Dan kita merasakan begitu kita di puncak, sehat, kita diterima di mana-mana, nama kita terkenal, khotbah-khotbah kita, karya kita, hasil kerja kita, prestasi kita, achievement kita banyak sekali. Roh Kudus akan ingatkan kita, hey bro, jangan sombong. Jangan kita sampai menjadi orang mengatakan seperti kacang lupa kulit. Jangan sampai kita tidak tahu dari mana kita berasal. Jangan sampai kita lupa akan hal itu. Jangan sampai kita kemudian menjadi orang yang takabur, lalu menjadi seperti psikologi orang OKB, orang kaya baru. Jadi kemudian merasa bahwa dirinya paling atas dan orang lain harus mendengar dia. Dan ini keliru. Roh Kudus ingatkan juga, di saat kita naik, di saat kita sukses, di saat kita berhasil, kita dipuja-puja orang karena dianggap kita hebat, maka jangan sampai kita terjatuh. Orang bukan terjatuh ke bawah, tapi di atas dia bisa jatuh juga. Karena tergoda untuk sombong, karena tergoda untuk lupa dari mana dia berasal, karena tergoda untuk merendahkan orang lain, karena merasa bahwa gara-gara saya lah, ini gara-gara saya pintar, ini gara-gara saya relasinya banyak, ini gara-gara saya mampu melakukan ini, itu, metodologi saya bagus, sehingga saya berhasil mengalahkan lawan-lawan saya. Para kompetitor saya akan segan kepada saya karena mereka itu tidak bisa mengikuti bagaimana brilian saya. Dan ini adalah titik di mana kita jatuh. Tuhan katakan kepada Musa, kasih tahu kepada orang Israel, mereka bangsa yang tegar tengkuk. Jadi kalau suatu hari mereka sudah punya rumah yang dipapani dengan baik, punya segala macam kebun, punya kambing domba dan segala macam, ingatlah, jangan sampai mereka sombong dan mengatakan bahwa karena kekuatan tanganku lah aku memperoleh ini. Tidak sama sekali. Tidak begitu. Yang benar adalah mereka bangsa tegar tengkuk, tapi kalau mereka berhasil, itu karena Tuhan yang memberkati mereka. Jadi kita jangan sampai mengaburkan bahwa itu berkat Tuhan buat kita, itu kasih karunia Tuhan buat kita, itu kemurahan Tuhan buat kita, sehingga kita ada di sini. Salomo di awalnya sadar, dia mengatakan, siapakah aku ini? Aku seorang muda, gak ada pengalaman, harus memimpin bangsa seperti hari ini. Berikanlah aku hikmat Tuhan, supaya aku bisa memimpin mereka. Dan Tuhan bukan kasih hikmat saja, tapi kehormatan, kekayaan, dan segala macam kepada Salomo. Tapi di endingnya Salomo melupakan Tuhan, dan Tuhan katakan, telah 2 kali aku bicara kepada kamu Salomo, kok kamu tidak mendengar? Yang Tuhan persoalkan bukan sekedar dia banyak kesalahan, istrinya banyak dan bla bla, tidak. Tetapi dia sungguh melupakan bahwa Tuhan datang dan bicara secara spesial buat dia 2 kali. Tapi dia tidak ingat apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada dia. Dan orang yang ketika berada di puncak di atas bisa jatuh dan tergoda untuk sombong, lupa diri dan lupa sejarah, sehingga menyombongkan diri dan kemudian tidak mendengar orang lain. Roh Kudus akan datang dan mengatakan, jangan sampai sombong dan lupa diri. Mengapa? Itu berbahaya sekali. Karena itu akan membuat kita jatuh dan hancur. Hal yang keempat, yang terakhir, saya mau ambil dari studi kasus kehidupan Paulus dalam pelayanan di kota Korintus. Di Kisah Rasul 18 ada 2 ayat yang saya baca. Pada satu malam berfirman Tuhan kepada Paulus dalam sebuah penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan mengenai engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Nah, secara psikologi barangkali situasi Paulus sudah sangat down. Karena tekanan demi tekanan, ancaman demi ancaman. Ya, dan berbagai macam hal yang dialami oleh Paulus. Sebelumnya dia sudah dipenjara di kota Filipi, dan sekarang dia diancam juga. Dan perjalanan Paulus penuh dengan ancaman. Dan itu sudah dikasih tahu oleh Ananias sejak awal bahwa ada banyak sekali penderitaan yang akan ditanggung oleh karena namaku. Tuhan kasih tahu kepada Ananias supaya Ananias bisa terima Paulus di Damsyik. Nah, apa yang terjadi ialah Paulus dalam situasi seperti itu, secara manusiawi, Paulus pernah menulis bahwa kami juga bahkan sudah putus asa dengan hidup kami. Karena terlalu beratnya tekanan, terlalu beratnya ancaman, kami juga hampir putus asa dengan hidup kami sendiri. Mengapa? Karena tekanan yang berat. Beberapa orang karena berbagai macam persoalan yang berat sekali, mereka kehilangan harapan dan iman kepada Kristus. Ya, Tuhan Yesus katakan begini, jangan takut. Paulus jangan takut. Yang kedua, teruslah beritakan firman, jangan diam. Mengapa? Kalau orang itu takut, dia akan melarikan diri dan tidak lagi memberitakan firman. Kalau kita terlalu takut, kita tidak melihat jalan keluar. Dan kalau kita takut, kita tidak melihat bahwa Tuhan punya kesempatan untuk kita menyaksikan namanya. Tuhan kasih kita ruang untuk memberitakan siapa dia. Nah, di ayat yang ke-10 dikatakan, sebab aku menyertai engkau. Jadi Yesus menjamin bahwa kamu jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan takut, karena kalau engkau takut, engkau tidak beritakan firman. Engkau diam, jangan diam, terus beritakan firman. Jangan takut, karena aku akan menyertai engkau. Jadi Paulus di saat yang begitu sulit,
Tuhan datang dan bicara kepada dia. Roh Kudus datang ingatkan Paulus supaya dia jangan takut, supaya Paulus jangan diam terus beritakan firman Tuhan dan ingat bahwa Yesus menyertai dia. Nah, Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita untuk apa? Untuk menolong kita menyadari ada tugas kita yang penting di sini, menjadi saksi Tuhan. Roh Kudus hadir untuk memberi penghiburan kalau kita terjatuh, supaya kita jangan tergerus dan kemudian hancur. Roh Kudus hadir untuk menolong kita supaya ketika kita naik pada posisi berhasil, kita tidak sombong lalu lupa diri sehingga mengklaim bahwa ini gara-gara kita. Tidak, itu karena kemurahan Tuhan. Yang terakhir di perjalanan Paulus, begitu banyak tekanan, tapi Tuhan tolong dia untuk dia tetap berani, tetap yakin, percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Dia terus beritakan firman Tuhan dan jangan diam. Mari kita belajar bahwa Roh Kudus sang penghibur sejati, sehingga ketika kita membutuhkan kekuatan, penghiburan, peringatan untuk supaya kita tetap di jalurnya Yesus, di koridornya Tuhan, kita akan terus bersaksi dengan indah karena Roh Kudus hadir menjadi penghibur yang sejati buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom. Amin.